Selamat pagi para taruna dimanapun saja kamu berada. Pada pagi ini kita akan bertemu kembali dan membahas tentang materi jabatan pelaut di atas kapal. Pada beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang perwira dek dan tugasnya, dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang perwira mesin dan tugasnya. Terkait jabatan pelaut di atas kapal sudah dibahas di perwira dek dan tugasnya ya, kita lihat kemarin beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang akan dikupas perwira mesin dan tugasnya, dimana perwira mesin ataupun engineer ini meliputi daripada kepala kamar mesin ataupun KKM ataupun chief engineer, kemudian ada masinis 2, second engineer ataupun first assistant ataupun second engineer ya. Kemudian yang ketiga, masinis 3 ataupun third engineer, dan masinis 4 ataupun fourth engineer. Kita akan bahas satu persatu sedikit tentang tugas daripada kepala kamar mesin ataupun KKM ataupun chief engineer. Yang pertama, tugasnya adalah bertanggung jawab pada nakhoda. Yang kedua, memimpin bagian mesin ataupun departemen mesin. Selanjutnya, bertanggung jawab atas perawatan di atas kapal dan pekerjaannya semua pesawat di kamar mesin. Yang keempat, memastikan bahwa semua unit di bawahnya bekerja dengan baik dan siap sewaktu-waktu diperiksa. Yang kelima, memastikan kecukupan bahan bakar dan suku cadang. Yang keenam, dalam keadaan darurat memegang penuh kendali daripada kamar mesin ya. Selanjutnya, kepala kamar mesin ataupun KKM ini bertanggung jawab penuh kepada nakhoda. Artinya di atas kapal, KKM ataupun kepala kamar mesin ataupun chief engineer masih mempunyai atasan, yaitu nakhoda. Maka menyangkut kelancaran operasional kapal, KKM harus melapor kepada nakhoda. Semisal di laut, KKM perlu stop mesin 1-2 jam karena ada bagian mesin yang rusak dan harus diganti dan atau diperbaiki. Dia tidak boleh melakukannya begitu saja, tapi sedapatnya KKM melapor dulu kepada nakhoda, minimal kepada perwira jaga di anjungan karena terkait dengan keselamatan pelayaran. Apakah aman berhenti di tempat sekarang atau perlu mencari posisi lain dan ditentukan apakah aman mengapung-apung saja ataukah perlu berlabuh jangkar. Nah, dalam perhitungan KKM, bahan bakar tidak cukup untuk sampai pelabuhan tujuan. KKM melapor kepada nakhoda dengan penjelasannya. Nakhoda membuat permintaan ke kantor pusat, dan prosedur yang salah bila KKM langsung melapor sendiri ke manajemen. Ini hierarkinya seperti itu ya. Selanjutnya, sebagai pemimpin tertinggi di departemen mesin, tentu KKM harus mengetahui kondisi semua pesawat di kamar mesin dan mengontrol peralatannya. Dan mengontrol perawatannya ya. Istilah mengontrol artinya mengendalikan secara terencana mana yang akan dikerjakan, yang sudah dikerjakan, yang sudah waktunya dikerjakan. Jadi maksudnya mana yang akan didulukan dikerjakan, dan kemudian apa yang sudah dikerjakan dan yang sudah waktunya untuk dikerjakan. Termasuk di dalamnya itu ketersediaan spare part. Apa yang harus ada, berapa jumlahnya, dan berapa yang tersedia, dan bagaimana kondisinya. Itu untuk spare part. Selanjutnya, tugas daripada masinis 2 ataupun second engineer. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada KKM. Ini hierarki ya, dalam struktur organisasi sudah kita bahas ini ya. Yang pertama, bertanggung jawab pada KKM, melaksanakan dinas jaga, kemudian sebagai kepala kerja harian daripada kamar mesin. Selanjutnya yang keempat adalah bertanggung jawab atas perawatan dan operasi mesin induk. Nah, jika KKM berhalangan, bertindak sebagai wakil di bawah arahan KKM. Ini tugas daripada masinis 2 ya. Dan masinis 2 mempunyai atasan langsung, yaitu KKM. Dia melaporkan kondisi, keperluan dan rencana kerjanya kepada KKM. Bersama KKM mendiskusikan apa tindakan yang akan dilakukan atas suatu keadaan. Ya. Jadi mesin induk adalah pesawat yang menjadi tanggung jawab masinis 2. Dia harus mempunyai rencana perawatannya yang diketahui oleh KKM, dan ia mengontrol ketersediaan spare part mesin induk dan melaporkannya kepada KKM ya. Selanjutnya, dinas jaga daripada masinis 2 adalah jam 4
atau jam 04.00 sampai 08.00 dan jam 16.00 sampai 20.00. Baik, kita membahas tentang masinis 3 ataupun third engineer. Ya. Tugas daripada masinis 3 ataupun third engineer adalah bertanggung jawab kepada KKM, melaksanakan dinas jaga, bertanggung jawab atas perawatan dan operasi mesin bantu. Mesin bantu ataupun auxiliary engine ataupun singkatannya kalau di logbook AE Alpha Echo, ada juga yang menyebutnya motor bantu. Generator adalah pesawat yang menjadi tanggung jawab masinis 3 dalam perawatan dan operasinya. Di kapal jumlahnya 2 atau 3 unit. Ada juga kapal yang dilengkapi dengan emergency generator. Nah, generator ini secara otomatis hidup jika terjadi blackout. Ya. Jadi masinis 3 harus mengetahui rencana perawatan generator. Pelaksanaannya tentu harus berkoordinasi dengan KKM. Ia juga harus mengontrol spare part dan melaporkannya kepada KKM untuk dimintakan bila perlu. Nah, dinas jaga untuk masinis 3 adalah jam 12.00 sampai dengan jam 16.00 dan jam 00.00 sampai dengan jam 04.00. Maaf. Kita lihat kepada tugas jaga daripada masinis 3 tadi sudah. Kemudian kita sedikit kupas tentang masinis 4 ataupun third engineer. Yang pertama, bertanggung jawab kepada KKM. Jadi Molim 2, Molim 3, Molim 4 itu semuanya bertanggung jawab kepada KKM ya, ataupun chief engineer, kalau biasa kita sebut BAS lah ya. Lalu melaksanakan dinas jaga sesuai dengan jam yang sudah saya sampaikan tadi ya masing-masing. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perawatan dan operasi pompa-pompa Forever OWS ya. Jadi ketika pertama naik kapal, masinis 4 adalah perwira mesin junior. Saat serah terima, perhatikan benar tugas dan tanggung jawab sebagai masinis 4. Inventarisir pesawat-pesawat yang menjadi tanggung jawab, di mana posisinya, bagaimana keadaannya, ketersediaan spare part juga perlu dicek. Periksa jadwal perawatan dan koordinasi dengan KKM untuk pelaksanaannya. Dan dinas jaga masinis 4 adalah jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang dan jam 20.00 sampai dengan jam 24.00. Jadi demikian secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab seorang perwira mesin dan tugasnya, baik itu yang masinis 1, masinis 2, masinis 3 dan masinis 4. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua para taruna, bisa mengenal lebih detail tentang jabatan pelaut di atas kapal, terutama perwira mesin dan tugasnya yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu masinis 1, masinis 2, dan masinis 3 dan masinis 4. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.